Raja Pedang, Jilid 12 Episode 1. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Akan tetapi, jawaban semua pertanyaan ini yang merupakan kenyataan apa yang dia dapatkan di losmen kecil dalam kota Lengki, benar-benar di luar daripada dugaannya semula. Lah mendengar bahwa tunangannya, Liem Xianhua, bersama Kuatin Siong orang tertua dari Hoa San Sieng berada di losmen itu. Timbul juga kegembiraannya untuk menjumpai tunangannya dan pendekar Hoa San Pei ini, akan tetapi diam-diam dia menaruh hati curiga. Apa maksudnya surat yang dia terima secara aneh di tengah jalan tadi? Siapakah si pengirim surat itu? Apakah Kuatin Siong dan Liem Xianhua? Kalau memang mereka ini, tidak aneh karena dia maklum bahwa jago-jago Hoa San Pei memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi apa maksudnya? Dengan cara yang penuh rahasia itu tentu mereka bermaksud supaya dia mengunjungi mereka secara diam-diam dan rahasia pula. Oleh karena pikiran ini, Kui Xin menanti sampai datangnya malam yang sunyi dan secara rahasia dia mendatangi losmen, langsung mencari jalan melalui taman bunganya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget, heran, marah dan malunya ketika dia menyaksikan adegan yang membuat darahnya mendidih, lah melihat Liem Xianhua terisak-isak berada dalam pelukan Kuatin Siong. Api cemburu membakar jantung Kui Xin. Tanpa berpikir panjang lagi dia lalu mengeluarkan sisir perak yang menjadi tanda pengikat perjodohannya dengan Liem Xianhua, dilemparkannya sisir perak itu ke arah dua orang yang sedang berpelukan di taman. Kemudian dia meloncat dan pergi menghilang di dalam gelap. Dengan hati makin berat dan penuh kedukaan, penuh kekecewaan, Kui Xin pada saat itu juga meninggalkan kota Lengki, melanjutkan perjalanannya menuju ke Kunlun San. Lah tidak beristirahat malam itu, semalam penuh dia terus saja berjalan, hatinya penuh penyesalan. Selagi dia berjalan sambil melamun di atas jalan raya yang sunyi, di waktu malam mulai berganti fajar, dia mendengar suara kaki banyak kuda berlari cepat dari arah belakang, lah cepat minggir dan berdiri memandang. 7 ekor kuda dengan para penunggangnya berlari cepat dan sebentar saja sudah melewatinya. Mereka ini adalah orang-orang yang kelihatan gagah, yang 3 orang berbaju putih. Seorang yang melarikan kuda paling depan adalah seorang wanita cantik dan gagah. Hanya sekejap saja mereka melewati jalan itu, namun di dalam cuaca yang remang-remang itu Kui Xin masih dapat mengenal wanita tadi. Kim Li, teriaknya. Akan tetapi teriakannya tertelan oleh derap kaki kuda. Betapapun juga dia masih sempat melihat wanita itu menoleh dan tersenyum ke arahnya, lalu makin membalapkan kudanya tanpa memberi isyarat sesuatu. Kui Xin penasaran. Tidak bisa salah lagi, wanita itu tentulah Kim Li. Tidak saja dia mengenal wajah yang cantik itu, mata yang tajam bersinar, akan tetapi ia pun mengenal baik-baik senyum manis Kim Li, senyum yang selama ini menjatuhkan hatinya, lah melupakan kelelahan dan kesedihannya, dan mempercepat larinya mengejar ke arah para penunggang kuda yang makin lama makin jauh itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Kui Xin akhirnya memasuki dusun Kuilin di tepi sungai Yangtze, dan dia sempat mencegah Choa Kim Li atau Kim Tao Tian Li yang hendak membunuh Tan Hok. Demikianlah keadaan Kui Xin, jago termuda dari Kunlun Sam Heng Te, dan bagaimana dia sampai dapat berkenalan dengan Kim Tao Tian Li yang dia kenal sebagai gadis Choa Kim Li yang gagah perkasa, cantik jelita, dan menarik hatinya. Kita kembali ke warung arak Pangkui di mana Kui Xin bertemu kembali dengan Kim Li. Setelah mencegah Kim Li membunuh Tan Hok, Kui Xin seperti seekor kerbau menurut saja dituntun oleh Kim Li duduk menghadapi meja dan menerima hidangan dari Pangkui yang nampaknya takut sekali terhadap Kim Li. Minumlah, Koko, minumlah arak ini dan bergembiralah. Setelah aku berada di sampingmu, tak perlu kau bermuram durja lagi. Wanita tidak setia seperti dia itu lebih baik kau lupakan saja. Kim Li membujuk sambil mengisi penuh cawan arak di depan Kui Xin, lalu mengangkat cawan itu diberikannya kepada Kui Xin. Sikapnya amat menarik, matanya memandang penuh kasih dan mulutnya tersenyum-senyum manis. Kui Xin melengak. Kau sudah tahu. Kim Li mengangguk dan baru ia melihat bahwa gadis itu sekarang membawa golok tipis kecil yang terselip di punggungnya, selendang merah yang harum indah itu tergantung di ikat pinggang. Bajunya berkembang sutera mahal yang indah dan mencetak tubuhnya. Rambutnya yang panjang hitam digelung rapi, dihias setangkai bunga teratai yang amat aneh warnanya, karena ada merahnya, ada putihnya, ada biru, kuning dan kehijauan, terbuat dari mutiara-mutiara, pilihan. Cantik jelita nampaknya dengan pipinya yang merah.
Kalau begitu, kau pula agaknya yang mengirim surat kepadaku. Kembali Kim Lee mengangguk. Melihat wanita pilihan gurumu itu tidak patut menjadi pendampingmu selama hidup, aku tidak tega mendiamkan begitu saja. Kau perlu mengetahui dengan mata kepala sendiri. Kenapa kau berlaku secara rahasia, tidak langsung menjumpai aku? Kim Lee memegang lengan Kui Xin dengan sentuhan mesra. Aku khawatir kalau aku muncul, kau mengira aku cemburu. Kui Xin menarik napas panjang dan Kim Lee kembali membujuk, sudahlah, Koko, lupakan saja dia. Setelah kita berkumpul lagi, mengapa susah-susah? Mari minum. Karena hiburan dan sikap manis dari gadis ini, Kui Xin terhibur juga dan tak lama kemudian dua orang itu sudah minum sepuas-puasnya sambil bertukar pandang penuh cinta kasih, malah Kui Xin sudah bangkit kembali kegembiraannya, mau melayani sendau gurau wanita itu. Baik Kui Xin maupun Kim Lee sama sekali tidak pernah mengira bahwa semua perbuatan mereka semenjak tadi telah diintai orang. Tan Hok setelah mendapat pertolongan dari Kui Xin, biarpun kelihatannya tadi sudah pergi, akan tetapi diam-diam dia merayap datang kembali secara diam-diam, lah amat sakit hati terhadap Kim To Tian Lee yang telah membunuh Tan Sam, akan tetapi ia juga amat berterima kasih kepada Kui Xin yang telah menolongnya. Alangkah kecewa, marah, dan menyesalnya ketika dia melihat betapa Kui Xin yang sekarang dia tahu dari namanya ternyata seorang jago muda gagah perkasa dari Kunlun Pei itu, jatuh hati kepada Kim To Tian Lee. Pemandangan yang dia lihat di dalam warung arak itu membuat hatinya jemu dan kesedihannya timbul, lah tadinya hendak mengharap bantuan dari Kui Xin, kiranya pemuda Kunlun Pei itu sudah bertekuk lutut di bawah kaki Kim To Tian Lee, tak kuasa menentang kecantikan wanita berbahaya itu. Dengan hati sedih Tan Hok malam-malam pergi dari tempat itu. Matanya yang biasanya sayu itu kini menjadi basah air mata. Semenjak kecil Tan Hok tidak pernah mengenal orang tuanya, hidup sebatang kara. Setelah Tan Sam memungutnya, barulah dia mengenal sedikit kesenangan hidup. Sekarang Tan Sam tewas dan dia tidak berdaya membalas dendam. Tan Hok biarpun menjadi murid dan kawan Tan Sam yang menjadi tokoh Pek Lian Pai dan luas pengalamannya, namun pemuda ini memang pada dasarnya bodoh dan jujur, malah hatinya penuh oleh kedukaan yang dideritanya semenjak kecil. Bagaikan sebuah layangan putus talinya, tanpa pegangan tanpa tujuan, Tan Hok berjalan kemana saja kakinya bergerak. Kadang-kadang dia menangis tanpa suara, kadang-kadang dia menangis menggerung-gerung seperti anak kecil.